Para siswa, mari kita belajar fisika lagi ya. Materinya adalah hukum Lenz dan induktansi diri. Hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan arah arus induksi adalah sedemikian sehingga medan magnet induksi yang ditimbulkannya berlawanan arah dengan medan magnet yang menimbulkan arus induksi tersebut. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kumparan dihubungkan ke galvanometer. Hasil pembacaan galvanometer menunjukkan tidak ada arus listrik pada kumparan. Ketika magnet batang didekatkan ke kumparan, jarum galvanometer menyimpang, yang berarti ada arus listrik induksi pada kumparan. Arus listrik induksi ini timbul disebabkan adanya medan magnet dari magnet batang. Dalam gambar diberi nama B, yang terlingkupi oleh kumparan yang sebelumnya tidak ada. Arus listrik induksi ini mengarah sedemikian sehingga medan magnet induksi dalam gambar diberi nama B aksen yang ditimbulkan oleh arus induksi itu berlawanan arah dengan medan magnet yang menimbulkan arus induksi itu sendiri. Induktansi diri. Sebuah kumparan K yang disambung paralel dengan lampu pijar P dihubungkan dengan sumber tegangan V. Ketika rangkaian ditutup, lampu langsung menyala. Tetapi ketika rangkaian dibuka kembali, lampu tidak langsung padam. Mengapa? Hal ini karena adanya induktansi diri. Ketika rangkaian ditutup, maka pada kumparan K mengalir arus listrik yang menyebabkan timbul perubahan fluks magnet dari 0 ke nilai tertentu. Sebaliknya, ketika rangkaian dibuka menyebabkan arus listrik putus, sehingga pada kumparan K terjadi perubahan fluks magnet dari nilai tertentu ke 0. Perubahan fluks magnet ini menginduksi kumparan dalam rangkaian itu sendiri, sehingga timbul GGL induksi. GGL induksi yang terjadi karena adanya perubahan fluks magnet yang ditimbulkan oleh rangkaian itu sendiri disebut GGL induksi diri. Laju perubahan fluks magnet sebanding dengan laju perubahan arus, sehingga gaya gerak listrik induksi diri sebanding dengan laju perubahan arus. Dalam bentuk persamaan dituliskan sebagai epsilon I sama dengan min L delta I per delta T. Epsilon I adalah GGL induksi diri, L adalah induktansi diri, dan delta I adalah perubahan arus listrik. Tanda negatif ini sesuai dengan prinsip hukum Lenz. Untuk delta T mendekati 0, maka persamaan berubah menjadi epsilon I sama dengan min L dI dt. Contoh soal 1. Besar kuat arus listrik yang mengalir pada suatu kumparan berubah dari 10 ampere menjadi 1 ampere dalam waktu 0,4 detik. Jika GGL induksi diri yang terjadi 45 volt, tentukan induktansi kumparannya. Dari soal kita dapatkan data-data, delta I sama dengan 9 ampere, delta T sama dengan 0,4 sekon, dan epsilon I sama dengan 45 volt. Kita tuliskan persamaannya, epsilon I sama dengan min L delta I per delta T. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan L sama dengan min 20 Henry dan harga mutlaknya L sama dengan 20 Henry. Contoh soal 2. Sebuah induktor dengan induktansi diri 0,2 Henry dialiri arus yang besarnya bertambah menurut persamaan I sama dengan 2T pangkat 3 plus T pangkat 2 min 2T plus 1 ampere. Tentukan GGL induksi diri yang timbul pada saat T sama dengan 1 sekon. Kita tuliskan persamaannya, epsilon I sama dengan min L dI dt. Selanjutnya, I kita ganti dengan 2T pangkat 3 plus T pangkat 2 min 2T plus 1. Setelah kita diferensialkan dan L kita ganti dengan 0,2, kita dapatkan persamaan epsilon I sama dengan min 0,2
kali 6T kuadrat plus 2T min 2. Kita masukkan nilai T sama dengan 1 sekon. Dan setelah kita hitung, kita dapatkan harga mutlaknya epsilon I sama dengan 1,2 volt.